Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Selidikilah akan hidup kami ya Tuhan, ujilah kami. Biarlah kami pun semakin melihat siapa kami di hadapan-Mu dan melihat uluran tangan-Mu ya Tuhan untuk memurnikan kami. Mari Tuhan, berkati lagi kami pagi hari ini. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Berilah telinga yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berilah hati yang terbuka untuk diajari Tuhan di tengah zaman ini. Kami berdoa supaya firman-Mu akan menerangi hidup kami, membaharui hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah lewat firman-Mu juga kami semakin mengenal Engkau, Allah yang agung, Allah yang sungguh amat baik, Allah yang dengan setia mengulurkan tangan untuk membaharui dan memurnikan. Mari Tuhan, berkatilah kami semua dimanapun kami berada, supaya tidak ada satupun kami dilewati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara, kiranya Tuhan menjamah setiap orang, tidak ada terkecuali. Biarlah kami semua terbuka dan tunduk kepada firman-Mu yang lebih tinggi dari pikiran kami. Kami menyerahkan hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran agar Engkau Tuhan yang menolongnya, dan semua kami Tuhan yang menolong supaya sebagaimana yang Tuhan mau kami mengerti, bagaimana Roh Kudus akan memakai firman ini membaharui kami. Biarlah itu terjadi ya Tuhan. Kami memohon supaya Roh Allah leluasa bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan membuka kitab Maleaki pasal yang kedua. Maleaki pasal yang kedua. Ayat yang ke-17, kita akan membaca sampai Maleaki pasal 3, ayat yang ke-6. Tema kita hari ini adalah Tuhan memurnikan. Ya, saya memakai kata aku di belakang, tapi ya saya rasa kalau Tuhan memurnikan bukan aku aja ya, setiap orang. Tuhan memurnikan. Mari kita lihat Maleaki pasal 2, 17 sampai pasal 3 ayat 6. Itu buku terakhir dalam perjanjian lama. Jadi kalau belum pernah dibuka, baca aja Matius, buka Matius, mundur satu halaman, kita akan menemukan Maleaki pasal 2, 17 dan pasal 3. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan peraknya. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala,
Dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak yatim piatu, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Iya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Iya, ya seperti yang tadi telah didoakan ya, muncul varian baru di Jawa ya, di Jawa yang sama dengan yang di India. Ya, saya membaca sedikit berita dari GKMI di Jawa, ada banyak pendeta yang kena COVID ya, ada pendeta Niko Raga, ada pendeta Soeharto yang baru pulang Januari yang lalu dari sini dengan seluruh keluarganya kena ya, dan ada pendeta Yeni dari GKMI Semarang ya, dan hampir di Jawa Tengah itu tidak ada rumah sakit yang bisa menampung sehingga orang-orang yang yang keadaannya bukan OTG pun harus isolasi di rumah. Dan inilah yang kita sering takutkan oleh karena ya kita tidak tahu ya seberapa parah ya, dan ini sering menimbulkan malapetaka yang tak terelakkan. Ya, bahkan ya ibu pendeta yang saya ceritakan tadi, dia tidak ada tempat di sana sementara dia komorbid dan adiknya juga komorbid, dan mereka dibawa ke rumah sakit Pertamina di Jakarta ya untuk diobati di sana. Ya, jadi ini zaman yang tidak menentu. Ya, walaupun masih banyak juga orang yang berpikir mana ada COVID. Karena di-COVID-kan maka COVID kata. Tapi realitas yang ada hari ini ya itu sudah membuktikan bahwa sangat banyak. Saya mendengar interview dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar ya. Ya, dari 1.000 sekian ratus yang kena penyakit yang terakhir ini ada 800 yang berangkat pulang. Itu bukan jumlah yang kecil saudara-saudara, karena itu kita tidak bisa menganggap enteng apa yang terjadi di Pulau Jawa, dan jangan berkata bahwa Sumatera ya bisa bebas, kecuali memang kita semua dijagai oleh Tuhan dan kita juga memang melakukan bagian kita. Ya, jadi kalau saudara keluar, saya mengusulkan bukan pakai 1 masker saja lagi, tetapi 2 masker. Walaupun memang lebih sesak, lebih tidak enak, tapi itu akan menjaga kita ya lebih baik daripada hanya selapis saja. Ya, bagian kita lakukan, tapi kalau sudah pun bagian kita lakukan, tetapi kena juga itu namanya misteri ilahi yang kita tidak bisa pahami. Jadi untuk yang kita tidak bisa pahami, ya tak usah berusaha untuk memahaminya. Tapi untuk yang dibukakan bagi kita, itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita pahami. Ya, jadi kalau tema kita hari ini Tuhan tadi memurnikan, saya ingin kita melihat bagaimana sih keadaan Israel pada waktu itu, pada zaman Tuhan mengutus Maleaki ini. Maleaki itu hampir bersamaan waktunya dengan Hagai, dan ini konteksnya adalah setelah mereka kembali dari pembuangan, setelah Nehemia membangun bait Allah, setelah tembok Yerusalem dibangun kembali. Jadi ini setelah kembali, dan ini adalah nabi yang terakhir sebelum masa tidak ada lagi orang yang diutus Tuhan untuk berbicara
selama 400 tahun sebelum nanti akan muncul ya yang bernama Yohanes Pembaptis. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana rupanya keadaan sampai Tuhan bilang bahwa kamu menyusahkan aku. Iya. Mereka dikatakan di sini kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Berarti bukan saja mereka berdosa dengan sikap mereka, tapi mereka juga berdosa dengan perkataan mereka. Ya, karena apa? Karena orang yang berbuat jahat, kata mereka, itu yang baik di mata Tuhan. Kapan sih Tuhan bisa approve yang jahat itu dianggap baik? Kapan sih ya Tuhan berkenan dengan orang-orang jahat? Tapi itulah pada waktu itu perkataan. Bahkan kalau kita melanjutkan membaca pasal 3, sia-sianya percaya kepada Tuhan, sia-sia beribadah kepada Tuhan. Orang yang berdosa itu mujur. Orang yang tidak peduli dengan Tuhan, malah keadaannya mujur, keberuntungannya lebih banyak. Iya, inilah percakapan di antara mereka. Jadi kalau inilah percakapan di antara mereka, mereka sudah melihat orang baik itu dikenan, orang jahat itu dikenan Tuhan. Mereka sudah lihat orang jahat itu lebih mujur. Ya, mereka berbicara di antara mereka, apa gunanya kalau begitu kita beribadah kepada Tuhan. Iya, saya tidak tahu apakah nanti orang Kristen bisa sampai ke sini juga ya. Kepada percakapan yang seperti ini di antara sesama orang Kristen, karena ini sesama orang Yahudi berbicara kepada sesama orang Yahudi seperti itu. Iya, jadi hati Tuhan susah mendengar percakapan. Jadi kalau kita cakap-cakap rupanya Tuhan dengar ya. Susah Tuhan mendengar percakapan ini. Maka saya memutuskan waktu itu membaca seluruh kitab Maleakhi ini, karena itu hanya 4 pasal. Saya baca seluruhnya berulang-ulang. Dan saya menemukan di mana, bagaimana sehingga bisa seperti itu gitu. Iya, yang saya lihat kesimpulan saya membaca 4 pasal ini adalah bahwa mereka sudah mengalami degradasi, kemerosotan. Iya, kemerosotan iman mereka sangat jelas sehingga tidak lagi percaya kepada Tuhan dan tidak ada lagi kasih kepada Tuhan. Kalau kita membaca pasal 1, kita akan melihat mereka mempersembahkan roti yang cemar. Kita tahu pada waktu itu roti sajian itu biasanya 12 biji ditaruh di atas meja akasia yang dilapisi dengan emas. Di situ ditaruh 12 roti itu melambangkan 12 suku Israel yang hadir di hadapan Tuhan. Tapi roti ini kalau dibaca di kitab Imamat ada cara khusus untuk memasaknya. Iya, kita tahu ragi tidak pernah dikenan Tuhan. Karena ragi melambangkan sesuatu yang tidak suci. Dan mereka sembarangan membuat roti ini. Roti ini ya mungkin beragi, mungkin roti ini tidak seperti yang Tuhan katakan cara membuatnya, mereka melakukannya. Karena itu ya Tuhan bilang roti cemar engkau bawa ke mejaku. Bahkan korban-korban mereka mereka rampas binatang peliharaan orang lain, ternak orang lain, dan itu dipersembahkan. Berarti korban mereka juga bukan korban yang kudus. Dan kalau mereka sudah bernazar kepada Tuhan, nanti Tuhan kalau begini maka kuberikan salah seekor dombaku ini, maka mereka akan mencari domba yang timpang, domba yang cacat, domba yang buta. Itulah korban yang mereka bawa kepada Tuhan.
Jadi apa kata firman Tuhan dalam pasal 1? Mari kita sebentar lihat pasal 1 sebelum kita masuk ke pasal yang ketiga itu. Di dalam pasal 1, iya, ayat yang ke 13. Iya, saya baca dari ayat 12. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. Iya, kalau kepada bupatimu saja ya, kamu tidak berani membawa yang demikian. Kenapa kamu berani membawa bukan yang terbaik kepada Tuhan? Ya, inilah keadaan mereka pada waktu itu. Kemerosotan itu membuat mereka semena-mena, membuat mereka tidak ada rasa hormat dan tidak ada takut akan Tuhan, sehingga berani mereka melakukan hal yang demikian. Iya, padahal nama Tuhan besar di tengah segala bangsa. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang perkasa, bangsa-bangsa menghormati Dia. Tapi orang yang atasnya, ya, nama Tuhan disebut malah tidak hormat, malah tidak takut kepada Tuhan sama sekali. Iya, berulang-ulang kita menemukan kata, kamu menyusahkan aku. Jadi dengan apakah orang yang mengaku mengenal Tuhan menyusahkan hati Tuhan? Ya, dengan tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kasih yang bergeser, pengenalan akan Allah yang bergeser, mengakibatkan sikap yang juga bergeser. Dahulu tidak ada orang berani memberikan persembahan, ya, binatang yang timpang. Dahulu tidak ada meja, ya, roti itu dicemarkan. Ketika takut akan Tuhan, ada orang benar-benar mencamkan segala sesuatu dengan teliti dan tidak dengan gegabah. Ya, dengan hati-hati, dengan menyiapkan hati dan menyiapkan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Bahkan imam-imam pun di sini, mari kita lihat pasal 2 ayat 8. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Iya, kita melihat di sini bahwa imam-imam pun melupakan perjanjian, bahwa orang Lewi hidup di hadapan Tuhan dan hidup melayani Tuhan, dan pengajaran pun tadi di sini menyimpang, ya, sehingga membuat banyak orang tergelincir, banyak orang jatuh oleh karena pengajaran ini, ya. Ayat 9 dikatakan, maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Jadi dalam mereka mengajarkan firman Tuhan, berbeda mereka buat, tidak sama standar untuk semua orang. Padahal firman Tuhan tidak ada orang yang bisa, ya, dia tidak berlaku bagi dia firman ini gitu, nggak ada. Seluruh firman berlaku untuk semua orang, ya, entah raja, entah imam,
Ya, entah rakyat yang kaya atau rakyat yang miskin, tidak ada orang yang bagi dia firman Tuhan dia bisa nggak melakukannya. Semua orang tanpa memandang muka, tanpa memandang jabatan, tanpa memandang kuasa, tanpa memandang ya kelebihan atau apa yang menjadi kehebatannya, firman Tuhan berlaku bagi semua orang. Tapi Lewi ini mata-mataan. Ya, bagi orang tertentu ada firman Tuhan, oh ini enggak dijalankan. Bagi orang tertentu lagi firman Tuhan itu diberlakukan. Ya, ini koreksi juga bagi kami hamba Tuhan, apakah firman Tuhan kami buat berlaku sama untuk semua orang? Iya. Adakah orang bisa tidak melakukan firman Tuhan? Adakah di antara umat yang boleh tidak bertobat lalu kemudian masuk surga? Adakah di antara pengurus memberitakan Injil tapi tidak hidup dalam firman Tuhan? Atau dari antara jemaat-jemaat yang senior yang sudah lebih dulu datang ke gereja, bagi dia karena dia tahu banyak, bagi dia tidak perlu melakukan firman Tuhan? Di sini dikatakan karena mereka memandang bulu dalam pengajaran, akhirnya Tuhan akan hinakan. Ya, ini ngeri juga ini ya. Aku akan membuat engkau hina, kata Tuhan, kalau engkau memandang bulu dalam pengajaran. Jadi firman Tuhan adalah standar bagi semua orang. Iya, tidak ada orang oleh karena dia punya jabatan maka dia dikecualikan dari melakukan firman Tuhan. Semua orang harus sama-sama melakukan firman Tuhan. Iya. Mari kita lanjutkan sebentar ke pasal 3 ayat 8. Dalam hal apa lagi keadaan mereka tidak beres? 3 ayat 8. Bolehkah kamu menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Jadi mengenai persepuluhan ini pun mereka tidak kudus, tidak setia. Saya tidak tahu apakah dikuranginya dari jumlah yang seharusnya ataukah dia sembrono dalam hal ini, ataukah tidak memberi sama sekali sebagaimana tadi yang kita saksikan, ada yang memakainya lebih dahulu baru nanti kemudian bayar utang. Iya, kita melihat di sini Tuhan bilang kamu menipu aku. Iya, karena persembahan persepuluhan adalah tanda hubungan dengan Tuhan. Karena kita berhubungan dengan Tuhan, Dia Allah kita dan kita umat peliharaannya, umat gembalaannya, maka kita memberikan bagian Tuhan kepada Tuhan. Tapi ada orang mengatakan kan itu perjanjian lama, kalau perjanjian baru dengan sukacita katanya. Saudara-saudara, anugerah yang Tuhan berikan dalam perjanjian baru, kegenapan dari nyawa Tuhan pun diberikannya. Apakah itu tidak lebih besar dari menutupi dosa dengan darah hewan? Iya, jadi walaupun grace itu, anugerah itu sepertinya murah. Siapa bilang murah? Itu nyawa Yesus Kristus. Itu tidak pernah murah, itu mahal. Iya, itulah sebabnya sekalipun orang memberi dengan rela hati, orang memberi dengan kasih kepada Tuhan, seperti perempuan yang meminyaki kaki Yesus, seperti orang-orang yang memberikan dengan mendahulukan Tuhan daripada mendahulukan dirinya. Di perjanjian lama pun kita masih mengingat tentang perempuan yang memberi makan nabi, padahal dia sendiri sadar itu adalah gandum yang terakhir, minyak yang terakhir, tapi mereka mengasihi Tuhan dan memberikan bagian Tuhan lebih dahulu. Saudara-saudara, ini yang terjadi. Bangsa itu sudah menipu Tuhan.
Mereka mengatakan diri umat Tuhan. Mereka mengatakan Tuhan itu Tuhanku, Dia yang memelihara aku, Dia yang menggembalakan aku. Tetapi ketika tiba bagian Tuhan, mereka tidak memberikannya. Dan satu lagi kita lihat pasal yang ketiga ayat 15. Di sini dikatakan, oleh sebab itu kita ini menganggap berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Sudah ada di sini cemburu kepada orang fasik yang kaya, yang mujur, sehingga mereka merasa, kalau gitu nggak usahlah serius sekali bertuhan. Sehingga seperti itu tadilah sikap mereka. Ada satu bagian yang tadi saya lewatkan, yaitu tentang perceraian. Itu juga salah satu ya yang terjadi di tengah-tengah kitab Maleakhi ini. Iya, bahwa ada di antara mereka yang adalah kawin cerai. Mereka melupakan perjanjian di masa muda mereka. Pasal 2 ayat 14. Ini tadi saya terlewatkan. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi kita melihat di tengah orang-orang Yahudi ini terjadi apa yang seharusnya tidak terjadi. Ya, bahwa kematian saja yang memisahkan daripada pernikahan. Dari orang-orang yang telah disatukan oleh Tuhan. Tetapi di antara mereka sangat kasar, sangat keras mereka meninggalkan istri masa mudanya. Ya, kalau orang zaman sekarang berarti ya sudah pindah hatinya, entah lewat chatting, nggak tahulah lewat FB atau lewat apa, membangun hubungan di tengah kesepian, di tengah keadaan gundah gulana, di sana juga gundah gulana, nyambung chattingnya, ya perasaannya menjadi berubah, dia akhirnya mencintai teman chatting yang nggak pernah jumpa, lalu tidak mencintai lagi orang yang selama ini mereka berjuang bersama-sama, mereka hidup bersama-sama, seperti itu ya. Ya, saya sedang mengkonseling orang, lalu saya bilang, kamu mau menikah, apa kamu mau, coba perhatikan, apa kamu mau hidup bersama dengan dia sampai mati? Ya, kalau mau menikah kan itu harus, yang dipikirkan dulu, bersedia enggak hidup sama dia sampai mati? Iya, menerima semuanya, baik kekurangannya, baik kelebihannya, baik waktu suka, duka, sehat, sakit, kan gitu ya. Iya, melimpah ataupun pas-pasan atau mungkin kadang minus juga. Iya, karena hidup ini kan semua ada masanya. Siapa tahu masa paceklik juga datang, walaupun ada juga masa-masa di mana ada cukup banyak berkat yang diberikan oleh Tuhan. Apa kamu mau sama dia? Apa mau membagi apa yang ada? Siapa tahu mau menikah tapi uangmu, uangku, uangmu, uang kita sama gitu ya. Karena kan banyak orang kayak gitu. Ya, uangmu baru join kita kata. Gabung-gabung, tapi uangku jangan kau tanya ya, katanya. Iya. Di tengah jemaat ini, di tengah orang-orang Yahudi ini terjadi perceraian dan Tuhan sangat benci dengan perceraian. Itulah sebabnya orang-orang muda ini pikirkan dulu. Dulu ada istilah orang karo, si lebenakku maka tindes katanya. Ya, artinya pelajarilah dulu dengan serius, dengan sepenuh hati supaya ketika diambil keputusan tidak pernah lagi menoleh ke belakang. Inilah rupanya yang diberikan oleh Tuhan sampai nanti nafasku yang terakhir. Iya, pernikahan saya rasa adalah kuncinya memberi, bukan menerima.
Jikalau ada dulu orang menikah untuk menerima, dia akan kecewa. Iya, saya lebih melihat setelah sekian tahun menjadi pendeta pernikahan itu, ya saya pelajari dari konseling-konseling dengan orang-orang yang saya konseling. Saya semakin melihat arti daripada menikah adalah memberikan yang ada, semuanya. Kalau nggak sanggup memberi yang ada semuanya, nggak usah menikah. Jadi menikah bukan menerima. Walaupun mungkin ada yang bilang ada juga yang kuterima, ya puji Tuhan. Tapi kalau di dalam dia ada hati yang memberi, mengasihi kan memberi, Allah mengasihi, Allah memberi. Iya, maka ini juga memberi diri, memberi segala yang ada. Ya, bersama-sama untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi ini yang kita lihat, hormat kepada Tuhan tidak ada lagi. Terjadi pergeseran, slowly but sure, pelan tapi pasti, kemerosotan terjadi. Rasa hormat kepada Allah hilang, bertindak semena-mena dalam beribadah kepada Allah, dalam bersekutu, dalam memberikan persembahan, dalam hidup sehingga tidak lagi menyayangi istri masa muda, tetapi sudah condong kepada yang lain dan akhirnya menginginkan ya untuk meninggalkan dan untuk bersama dengan yang lain. Kita melihat bagaimana mereka merampas tadi katanya. Berarti kalau mereka merampas berarti tidak ada keadilan juga di tengah-tengah bangsa ini, sehingga hewan orang bisa dirampas dan itu dibawa menjadi persembahan. Padahal hewan rampasan bukan untuk persembahan, sama seperti uang kotor bukan untuk diberikan kepada Tuhan. Ya, uang korupsi bukan untuk dimasukkan ke kotak persembahan. Ya, uang yang didapat bukan dengan cara yang halal. Tuhan tidak menginginkan akan hal itu. Mari kita kembali ke nats utama kita tadi. Pada pasal 2 ayat 17, kamu menyusahi aku. Jadi perbuatan kita yang salah di hadapan Tuhan menyusahkan Tuhan. Perkataan kita yang salah juga menyusahkan Tuhan. Maka kita harus waspada bukan dalam hal perbuatan saja, tapi kita juga waspada dengan perkataan kita. Jangan nanti kita katakan pula orang yang baik itu ya dibenci Tuhan, orang yang jahat malah dikenan Tuhan. Kebalikannya, Tuhan sangat tidak suka dengan yang tidak baik. Dan Tuhan sangat menyukai yang baik. Ayat yang pertama, pasal 3. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ini mengingatkan kita akan Yohanes Pembaptis ya. Iya, bahwa Yohanes Pembaptis diutus sebelum Tuhan sendiri datang. Iya. Dia mendahului Tuhan, dia berseru-seru di padang belantara, menyerukan pertobatan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dalam pasal 4 bagian yang terakhir, di sana dikatakan ya ayat ke-5 dan 6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi utusan itu datang adalah untuk memperingatkan. Utusan itu datang adalah ya untuk membawa mereka berbalik lagi kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Sama seperti Yohanes Pembaptis diutus ya, karena dialah yang seperti Elia ya, berani berkata terus terang. Iya, bagaimana Elia berterus terang kepada Ahab, kepada bangsa Israel, bahwa mereka tidak berkenan kepada Tuhan oleh karena penyembahan berhala. Dan kita mengingat Yohanes juga berani menegur raja ya Herodes
untuk dia mengambil istri saudaranya. Tidak halal dia ambil istri saudaranya untuk menjadi istrinya. Jadi kesamaan mereka saya rasa bukan soal baju bulu yang dipakai, ya, tetapi bagaimana mereka sebagai nabi, sebagai hamba Tuhan berdiri tegak untuk menyatakan apa yang benar. Iya, berani. Jadi apa yang diberitakan? Berita tentang pertobatan supaya hati bapak-bapak tadi berbalik kepada anak. Apakah itu artinya ada bapak-bapak yang tak peduli kepada anak, ya? Dan hati anak-anak tadi kepada bapak, berarti banyak anak kurasa nggak ada kasihnya lagi kepada bapaknya. Iya, tapi ini isinya adalah tentang kembali kepada Tuhan. Isinya adalah kembali kepada firman Tuhan. Ini juga yang diteriakkan oleh Maleaki, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Utusan diutus mendahului kedatangan Tuhan, dan Tuhan datang. Mari kita lihat ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Iya. Jadi kita melihat Tuhan datang. Iya. Yesus sudah datang ke dalam dunia. Dia didahului oleh Yohanes Pembaptis, tapi dia datang. Dia juga meneriakkan hal yang sama. Supaya orang-orang bertobat, supaya orang-orang datang kepadanya. Yesus sampai berkata, jikalau matamu yang membuat engkau tidak sampai kepada keselamatan, congkellah. Kalau tanganmu yang membuat engkau berdosa, penggallah. Iya. Ini berita yang berita yang besar. Artinya apa? Tuhan tidak akan kompromi dalam arti kata, ya bolehlah matamu berdosa, enggak apa-apa. Bolehlah tanganmu yang membuat kau ke neraka, tapi tetap ku bawa kau ke surga. Enggak. Ada tadi di sini istilah yang dipakai adalah tukang pemurni logam. Ya, kita tidak ada pula sini tukang pemurni logam, ya. Tapi kalau diambil di daerah pertambangan sana, entah itu logam mulia yaitu emas, entah itu logam dari perak misalnya, ya maka itu dimurnikan, bukan semua dihancurkan, bukan. Pemurnian tujuannya adalah membersihkan yang kotor, membersihkan yang tidak genuine, tidak asli, tidak sejati, supaya benar-benar emas itu tulen. Emas itu murni, silva itu yang tulen, yang murni silva, bukan silva campur abu atau silva campur lumpur atau jenis-jenis tanah yang lain. Ya, ini masih lumayan daripada kalau ya api kebakaran hutan itu kan dilandanya semua dan tidak ada yang tinggal. Tuhan ya memurnikan, membakar seperti itu bukan untuk menghancurkan semuanya, tapi untuk meninggalkan yang pure tadi, yang murni tadi. Iya. Dan dikatakan tadi seperti sabun tukang penatu, tukang cuci. Sabun itu tidak akan menghancurkan baju itu sampai enggak ada warna lagi. Ya, sampai semuanya lah habis hancur gitu. Enggak. Sabun itu ada takarannya tentunya, sehingga tidak remuk semua kainnya, tetapi kotoran dari kain itulah yang akan dikeluarkan, dan kain itu akan menjadi putih bersih. Inilah yang dilakukan Tuhan ketika Dia datang. Iya, itulah sebabnya sangat tidak enak kita rasa ya, kalau kitalah yang dimurnikan seperti emas, kita yang dimurnikan seperti perak, kita yang disabun dan digus-gus supaya keluar kotoran-kotorannya itu, saya rasa kita pun akan berteriak sakit. Iya. Bahasa Inggris bilang no pain no gain.
tidak ada rasa sakit, kamu tidak bisa beroleh apapun. Saudara-saudara, sakit memang ketika dididik. Sakit memang ketika Tuhan datang untuk mendidik, untuk memurnikan. Siapa yang bilang itu enak? Siapa bilang menghadapi kesulitan itu enak? Tapi saya tetap meyakini kalau ada jalan lain, Tuhan tidak akan memakai jalan yang sulit untuk kita. Tapi kadang tabiat kita sedemikian. Kita tidak terbentuk kalau tidak dimurnikan seperti emas, dimurnikan seperti perak, digus-gus oleh tukang penatu tadi dengan sabun. Didrill dia sedemikian. Apalagi kalau kita adalah kain jeans yang kasar dan keras. Tidak bisa dibersihkan, seperti sutra dikucek-kucek saja. Ya, ini butuh drill yang menggosok dengan keras. Menggosok. Jadi kadang tidak mengerti, kita kan sering kita bertanya, kenapa aku Tuhan? Mengapa aku harus mengalami seperti ini Tuhan? Terlalu banyak yang perlu dibersihkan. Terlalu banyak kotoran yang ada di situ, tapi entah kita tidak lihat, entah kita lihat. Tapi Tuhan melihat. Ya, Tuhan melihat. Kadang kalau kita lihat baju itu kan kalau enggak bercaknya besar kan kita merasa itu baju yang kok bersih. Karena enggak ada stain yang lebar. Hanya setitik tidak kelihatan, apalagi warna bajunya pun agak kurang terang. Saudara-saudara, mata Tuhan beda dengan mata manusia. Ketika kita melihat orang di kantingnya Alkitabnya nyanyi dia kan, wah rohani ini kita pikir. Tapi Tuhan bukan melihat Alkitab yang di kanting dan nyanyian di mulut, dia memeriksa seluruh pikiran dan seluruh hati. Dan tidak seorang pun bisa menutupi itu di mata Tuhan. Tidak ada yang bisa menutupi itu. Itu sebabnya sekalipun orang lain tidak tahu, tapi kita tahu dan kita bergumul. Saya teringat kepada orang lumpuh yang dibawa oleh 4 temannya itu. Temannya itu hanya melihat kesakitan daripada dia karena lumpuh. Tapi Tuhan melihat perjuangan di dalam jiwanya untuk dosanya. Sehingga Tuhan berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Apa yang dilihat manusia terlalu dangkal. Manusia hanya melihat kasihan dia ya, mari kita gotong dia. Dia gak bisa menolong dirinya sendiri, dia lumpuh. Kita bawa kepada Tuhan, perjuangan yang hebat. Karena mesti naik ke atap, macam mana menaikkan orang ditandu ke atap. Bukan seperti pada zaman ini alat pada waktu itu. Tapi mereka menaikkan dia ke atap dengan perjuangan yang besar. Tapi yang mereka lihat apa? Kakinya. Badannya yang lumpuh. Tapi struggle inside, pergumulan di dalam hati. Hati nurani yang terus menuduh. Roh Allah yang membuat dia menyadari. Bukankah hanya roh Allah yang buat dia sadar? Kalau enggak, siapa buat dia sadar? Walaupun belum dia menerima roh Allah pada waktu itu. Dia tahu dia bersalah. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang tak terbaca oleh manusia Allah bisa baca. Dan Allah bergumul bagaimana supaya orang ini boleh sampai kepada yang sejati. Allah bergumul untuk kita supaya kita juga sampai kepada sejati. Kristen yang sejati, pertobatan sejati, kehidupan rohani yang pure, murni. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Maka ditampi, maka dibakar dengan api, maka didrill dengan sabun, dengan brush yang keras,
supaya kotoran itu bisa keluar. Ketika kita merasa gersang, itu drill. Ketika kita tidak bisa mendengar firman Tuhan lagi dengan jelas. Ketika membaca firman itu tidak fresh lagi. Dulu tiap membaca mendapat berkat ini. Baca berulang-ulang pun nggak dapat. Allah sedang mendidik supaya sampai kepada melihat betapa remehnya terhadap Tuhan dan hukum-hukum Tuhan selama ini. Ada seseorang, saya lupa entah siapa yang bilang sama saya, Mazmur 119 itu Bu menjadi berkat ketika aku tertindas, aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tertindas itu kan drill tadi, itu dibakar tadi itu, supaya benar-benar menjadi murni. Capeknya Tuhan saudara-saudara untuk membentuk kita. Menyelamatkan saja pun sudah capek. Bayangkanlah orang yang tidak layak untuk dikasihi, ditegur Tuhan, disapa Tuhan, ini aku kata Tuhan, dikasihi Tuhan. Tuhan bahkan memberi nyawa, dia terus membelakangi untuk kepentingannya pun itu, dia tidak datang-datang kepada Tuhan. Iya, untunglah Tuhan gak seperti aku. Kalau aku belum sesabar Tuhan, aku nengok orang yang seperti itu. Capek aku Tuhan, ku bilang. Tapi kulihat Tuhan tak capek-capek mengulurkan tangannya. Membawa kamu kepada terang, kepada keselamatan. Membawa kita semua kepada keselamatan. Dan setelah dia mati pun untuk kita, belum selesai dalam arti kata proses menjadikan kita murni tadi. Belum selesai. Jangan berpikir Allah tidak berurai air mata ketika dia harus mengizinkan yang buruk terjadi menimpa orang-orang Yahudi, menimpa orang-orang Kristen, menimpa orang-orang percaya. Air matanya mengalir, tapi tidak ada jalan lain supaya dosa perbuatan dan dosa perkataan ini bisa dikuduskan. Iya, berharga umat tebusan Tuhan. Sehingga dia terus bentuk, walaupun dengan cara seperti apa, agar bisa akan bersama-sama dengan dia. Betapa Tuhan merindukan kita untuk bersama-sama dengan dia. Betapa Tuhan mau supaya kita duduk bersama dengan dia yang adalah kudus dan mulia dan agung. Sementara kita hanyalah sampah-sampah yang kotor, yang hina, yang dalam pikiran salah, dalam hati salah, dalam perbuatan salah. Saudara-saudara, betapa besarnya kasih Tuhan ketika memurnikan. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, tujuannya untuk membersihkan. Saya tidak tahu proses apa yang sedang kita alami hari ini supaya kita bisa dibersihkan. Ada orang dibersihkan lewat kematian. Kematian orang lain. Kematian orang yang dikasihi supaya kita dimurnikan. Ibu saya harus pergi baru saya bisa menyerahkan semuanya. Saudara-saudara, kalaulah saya berani menyerahkan semuanya ketika dia hidup, mungkin dia masih hidup. Tapi saya terlalu menyayangi dia, takut melukai hatinya kalau saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Iya. Saya bukan orang yang baik, bukan. Saya orang berdosa yang tidak cukup mengasihi Tuhan sehingga banyak peristiwa harus Tuhan izinkan di jalan hidup ini supaya saya keluar dari diri saya. Saya sampai kepada apa yang dimaksudkan oleh Tuhan.
Iya, pemurnian ini bisa lewat penyakit juga bisa. Tadi sudah disaksikan lewat kekurangan. Tuhan mau mengajari. Lewat situasi ekonomi Tuhan mau mengajari. Sekian tahun mendengar firman Tuhan tetap tidak memiliki hati yang benar. Mau bagaimana lagi lah Tuhan buat. Dengan pelbagai cara. Dengan hati yang sedih. Seperti orang tua yang terpaksa memukul anaknya. Karena ketika dibilang saja tidak ada perubahan apapun. Maka terpaksa si ibu mengambil lidi. Anak yang dikasihinya harus dilibasnya. Walaupun hatinya sedih. Walaupun dia tidak sampai hati untuk memukulkan lidi itu dengan keras. Kasih tidak membiarkan orang hancur. Kasih Tuhan tidak membiarkan orang hancur. Kasih Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk. Bukan dari Tuhan itu dari gelap. Saya melihat bahwa yang buruk pun tetapnya Allah overrule di atas itu bisa menggunakan yang buruk. Bisa dikatakan dengan terus terang iblis pun sebenarnya bisa diizinkannya untuk apa? Untuk yang lebih baik. Ya, untuk tujuan yang lebih mulia. Untuk suatu pembersihan yang benar-benar dilakukan oleh Tuhan. Walaupun menyakitkan ketika seperti pagar dibiarkan dibuka, iblis seolah sesuka-suka hatinya memporak-porandakan kehidupan. Tapi apakah dengan cara itu pemurnian ini akan terjadi dan orang akan bisa sampai kepada kemurnian di hadapan Tuhan dan hidup orang itu akan berkenan kepada Tuhan. Pemurnian dari pihak Allah adalah segala upaya yang Dia lakukan supaya membawa kita kepada hidup persekutuan yang benar dengan Dia. Ya, hidup yang benar di hadapannya. Dari pihak kita pemurnian tidak pernah kita suka walaupun berbagai bagian dari Alkitab berkata, anggap berbahagialah engkau kalau engkau menghadapi berbagai pencobaan, karena maksud semua itu adalah memurnikan imanmu. Bahkan dikatakan berbahagialah engkau kalau menghadapi berbagai pencobaan, karena pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan. Iya, akan menghasilkan suatu tabiat yang baru. Walaupun dikatakan berbahagia, siapa yang berbahagia ketika menderita? Ketika kekurangan, ketika sakit, ketika kematian? Siapa yang berbahagia? Semua kita akan mengatakan semua itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Tapi saya mensyukuri satu hal, bahwa Allah di atas segala-galanya. Dia tahu apa yang Dia izinkan. Tapi itu adalah supaya kita boleh berubah lebih banyak. Cuma apakah kita akan berubah lebih baik seperti yang Tuhan mau? Ataukah kita akan seperti Israel ini menjadi makin perosot dan akhirnya menyalahkan Tuhan dan mengatakan, kenapa orang yang gegabah sana malah lebih baik daripada aku? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang masuk ke surga tanpa pemurnian. Sekalipun iman itu menyelamatkan, tetapi iman yang benar itu real, nyata dalam hidup. Dan Allah mau terbukti iman itu real dalam hidup kita. Ya, di dalam seasons of life, dalam semua musim-musim hidup ini, kita ditemukan benar di hadapan Tuhan. Musim ketika diberkati, kita tidak sombong juga ketika ada uang. Jangan menjadi pongah dan merasa aku hebat karena aku memiliki penghasilan yang banyak di tengah pandemi. Ya, dalam semua musim kehidupan, bahkan
ketika kita paling terpuruk, bisakah kita berkata, "Oh tidak, Tuhan tidak mungkin salah." Tidak mungkin. Ya, Dia bisa dipercayai. Dia memelihara hidup kita. Berapa banyak kita menyangkal diri. Berapa banyak kita mempercayai Tuhan di tengah tekanan dan meyakini akan pemeliharaan Tuhan. Berapa banyak kita bisa menghormati Tuhan ketika sehat. Saudara-saudara, ketika kena COVID, apakah saudara masih bisa memuliakan Tuhan? Ada di sini beberapa yang sudah punya pengalaman kena COVID. Memuliakan Tuhankah atau mengeluhkah? Dalam semua seasons, semua musim hidup, semua musim itu hanyalah masa-masa tertentu di mana kita tadi dididik sedemikian. Firman Tuhan dalam Ibrani mengatakan, jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Tuhan mau kita menguasai diri dalam semua hal, menguasai tubuh ini, menguasai keinginannya, supaya sungguh kita boleh tidak ditolak oleh Tuhan. Itu pergumulan bagi kami yang sakit ya, bagaimana menguasai diri. Karena kalau penyakit ini bawa lapar terus gitu ya, kayak mana? Saya masih bergumul dalam hal itu karena lapar terus. Iya, lapar terus. Sepertinya saya merasa kok kayak kecanduan makan gitu. Oleh karena gula itu memang mengakibatkan kehausan dan kelaparan terus-menerus. Tapi kalau itu diikutkan terus mengakibatkan gatal ke seluruh badan. Jadi kembali lagi kepada firman Tuhan itu, janganlah kamu diperhamba oleh apapun, termasuk makanan. Ketika uang lebih, ya makanannya dikontrol juga. Ketika uang sedikit, ya makanannya bisa terbatas. Saudara-saudara, banyak yang harus kita gumulkan supaya Tuhan bisa menguasai seluruhnya. Menguasai pikiran, menguasai hati, menguasai tubuh, menguasai arah kemana kita menuju ini. Supaya jangan pandemi ini, hanya corona ini aja yang kita pikirkan. Tidak ada lagi yang kita lakukan, tidak ada lagi tujuan hidup kita. Kecuali jaga diri biar gak kena. Hidup pun kalau gak berbuat apa-apa, ngapain ya pikirku juga. Iya, ini arah hidup kita harus tetap kepada Tuhan dan apa yang Tuhan mau. Supaya itu yang kita lakukan. Tuhan ada supaya kita menang. Bukan saja terhadap corona, tapi terhadap semuanya. Iya, tadi siapa yang bilang bahwa banyak yang menarik anak-anak remaja gitu ya. Iya, saya kira itu tadi doa Daus ya. Iya, tapi saya rasa bukan anak remaja saja. Apa orang yang pemuda ini gak banyak menarik dia? Apa orang-orang tua ini gak ditarik dari kiri, dari kanan, dari mana saja? Apa kakek-kakek, nenek-nenek gak ditarik juga? Iblis belum, belum diikat, dibuang ke neraka, dia masih tetap berjalan-jalan. Dia mempengaruhi dari seluruh generasi, baik generasi muda, baik generasi orang dewasa, baik generasi tua. Tak ada terkecuali. Jikalau kita tidak benar-benar ketat, kita tidak benar-benar berserah kepada Tuhan, kita pun akan habis dilibas oleh Dia lewat zaman seperti ini. Mari kita kembali, Allah itu Allah yang mengasihi. Kalau Dia tidak mengasihi, Dia tidak akan datang dari surga. Kalau Dia tidak ada kasih, untuk apa Dia mau mati untuk orang kayak kita ini jeleknya? Untuk orang seperti kita ini najisnya. Ya justru karena kasihlah maka Dia mau memberikan dirinya kepada kita. Tapi Dia tidak puas kalau kita hanya ngaku dosa, terima Yesus, tapi kita tidak hidup di dalam menghormati Dia. Tuhan mau kita hidup menghormati Dia dalam seluruh sikap, dalam seluruh perkataan. Tuhan mau kita menghormati Dia dalam pernikahan yang suci, kudus, tidak ada perceraian.
Jangan main mata lewat chatting-chattingan. Tuhan mau supaya ya kita benar-benar hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Tuhan mau kita berkeadilan. Kita tidak merampas milik orang lain yang bukan milik kita. Tuhan mau kita memberikan yang terbaik, bukan yang cacat-cacat, bukan yang timpang-timpang. Tuhan mau kita tidak memberikan roti yang cemar, tapi Tuhan mau supaya kita, bukan saja kita tidak cemar, tapi persembahan kita juga tidak cemar. Tuhan mau supaya kita memberikan yang terbaik. Ayat yang ke-6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Pemurnian ini sekali lagi tujuannya bukan untuk melenyapkan. Tuhan setia dengan janjinya. Kalau mereka pernah memiliki ikatan janji dengan Tuhan, ikatan janji itu dari pihak Tuhan tidak akan pernah menggagalkannya. Cuma kalau ada yang tidak beres dalam hubungan ini harus dibereskan. Itulah tadi pemurnian yang Tuhan lakukan supaya kembali hubungan antara Allah dengan orang-orang yang menjadi milik kepunyaannya itu dekat, tanpa ada suatu noktah, tanpa ada suatu rintangan, tanpa ada debu-debu dalam hubungan ini. Iya, ayat terakhir, ayat 5, saya naik ke atas ke ayat 5. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzinah dan orang-orang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Artinya ini apa? Jikalau orang tidak bisa dibentuk, jikalau orang tidak rela untuk dimurnikan, penghukuman pasti datang. Dan ini adalah keputusan yang terakhir. Ya, the last decision yang dibuat oleh Allah. Ya, bukan decision number 2, number 3 atau number 10. Ini final decision at the end. Pada akhirnya ketika orang-orang tidak mau. Saudara-saudara, apakah Tuhan senang membuang orang ke neraka ya? Saya rasa enggak. Tetapi the last decision. Dan itu keputusan, bukan keputusan Tuhan saja, keputusan orang itu juga. Karena dia tetap tidak mau, sekalipun ya diperingatkan, warning number 1, warning number 2, warning number 3, warning demi warning. Tetapi suara Tuhan seperti suara angin lewat saja. Iya, maka apa yang terjadi? Mari kita lihat pasal yang keempat ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jeringkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi kita melihat di sini hari Tuhan yang pertama kali ketika Yesus datang sesudah didahului oleh Yohanes Pembaptis, ya banyak pembaharuan. Untuk itulah Tuhan datang, untuk menyelamatkan, untuk memurnikan, untuk membentuk umat tebusannya yang hidup di dalam kekudusan, yang hidup dalam kebenaran.
Tapi ketika dia datang kedua kali, hari itu akan seperti hari yang sangat mengerikan sekali. Karena pada hari itu adalah hari tidak ada lagi pertobatan. Siapa yang tahan menghadapi dia? Siapa yang bisa berdiri di hadapannya? Dia yang kudus, yang mulia, yang agung. Pada hari penghakiman, tidak ada orang yang tidak diselamatkan yang akan tahan berdiri. Sedangkan orang yang diselamatkan hampir-hampir tak tahan berdiri karena kekudusan Tuhan yang begitu cemerlang, luar biasa. Iya, ini menjadi peringatan. Iya, hari-hari itu belum datang. Saya kadang berpikir dengan zaman seperti ini, dengan kesulitan ekonomi dunia yang akan meningkat, saya rasa akan terbentuk penyatuan ekonomi dunia. Berarti hari-hari itu sebenarnya pasti akan datang. Cuman kita tidak tahu kapan. Betapa kudusnya kita harus hidup di hadapan Tuhan. Supaya ketika kita datang, kita tahan untuk berdiri di hadapannya. Saudara-saudara, ini sedang kita dalam proses. Karena bagaimana mungkin kita tinggal bersama dengan Dia dengan segala kekotoran yang ada. Kristus sudah mati secara hukum, memang legal. Ya, legal kita sudah dibenarkan. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam gelar yang diberikan itu. Karena gelar yang diberikan adalah orang benar, orang kudus. Tuhan mau secara praktis kita hidup di dalam Dia, di dalam firman-Nya. Supaya hidup kita terus-menerus hidup dalam kebenaran. Sesulit apapun itu, kita hidup dalam kekudusan. Sesulit apapun itu. Ya, inilah perjuangan yang besar, challenge yang besar, tantangan yang besar. Bagaimana menaklukkan diri di bawah Kristus. Bagaimana kita menyerahkan semua kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Engkaulah Allah yang tidak berubah. Janji-Mu akan tetap digenapi. Sekali Israel itu menjadi bangsa pilihan, walaupun Engkau mengizinkan mereka dibuang, diremukkan, dihancurkan, tapi sebenarnya Engkau tidak pernah membiarkan mereka hancur total. Tuhan, Engkau masih mengulurkan tangan-Mu supaya mereka bisa kembali kepada Allah, kembali kepada kasih Allah, kembali kepada kebenaran dan kekudusan Allah. Dengan memurnikan mereka sedemikian ya Tuhan, oleh karena Engkau mengasihi. Karena tanpa pemurnian itu mereka tidak akan bisa berkenan kepadamu. Mereka tidak akan bisa menjadi alat damai sejahtera. Mereka tidak akan bisa menjadi alat terang bagi yang lain ya Tuhan. Dan Engkau juga melakukan yang sama. Kami banyak juga menyusahkan Engkau seperti orang Israel itu ya Tuhan. Hidup kami yang tidak memuliakan Tuhan dan perkataan kami yang tidak membangun, itu menyusahkan Tuhan. Dan Engkau mau supaya kami juga dimurnikan lewat api. Kami tahu itu menyakitkan, segala proses yang Tuhan sedang kerjakan. Supaya kami benar-benar bersih dari segala kotoran, bersih dari segala pemikiran yang salah tentang Allah, bersih dari segala kelakuan yang salah dalam hidup ini. Kami berdoa supaya Roh Allah yang suci akan menolong kami. Proses yang kami alami ini bukan mematikan, tetapi proses ini mendidik, memurnikan, supaya kami boleh duduk bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kesabaran-Mu Tuhan. Terima kasih walaupun dengan berurai air mata juga Engkau mengizinkan segala penderitaan ini kami alami. Tetapi Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal
dan Engkau mau kami masuk dalam kebahagiaan-Mu selama-lamanya. Berkati kami supaya kami rela, berkati kami supaya kami benar-benar bersedia dipangkas, bersedia dibakar, bersedia dibersihkan oleh Tuhan dengan berbagai cara, supaya kami pun sampai kepada maksud Tuhan. Kami berdoa kiranya kemurahan Tuhan turun, supaya tidak ada di antara kami yang akan mengeraskan hati. Tidak ada di antara kami yang tetap fasik sekalipun sudah tahu apa yang benar. Tuhan, berilah kemurahan-Mu, supaya tidak seorang pun di antara kami yang pernah mendengar Injil yang benar lewat gereja ini akan binasa. Tetapi biarlah tiap orang akan diselamatkan. Dan biarlah pertolongan-Mu atas kami ya Tuhan, supaya kami bisa tidak dibakar seperti jerami itu, dihukum di hadapan Allah. Tetapi kami betul-betul menghormati keputusan yang Tuhan beri, kesempatan yang masih Tuhan beri, supaya kami boleh datang kepada Tuhan untuk dibersihkan, supaya kami boleh datang kepada Tuhan untuk dimurnikan. Inilah kami Tuhan, bawalah kami untuk melihat diri kami di hadapan-Mu. Bawalah kami untuk melihat uluran demi uluran tangan Tuhan, kesabaran demi kesabaran Tuhan. Dan biarlah hati kami boleh menjadi rendah hati, boleh sungguh-sungguh kami mempercayai Engkau dan memberanikan diri, mempercayai Engkau memberikan seluruh hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah juga berubah, untuk janji-Mu yang tidak akan pernah berubah, bahwa Engkau akan membawa kami kepadamu, kepada kekekalan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah umat-Mu yang Engkau telah panggil dengan nama-Mu ya Tuhan, supaya umat-Mu benar-benar akan dikuduskan, dikokohkan, diperlengkapi untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Segala puji, hormat, syukur bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang di rumah juga ya, selamat Minggu.